Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-19, yang terjemahannya kira-kira begini. Sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, mereka senang, suka, antashi al-fahisyah, untuk tersebarnya, viralnya kekejian, fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Untuk mereka adzabun alim, azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Judul kaji kita menyebar, membongkar aib dan rahasia orang lain sesuai dengan permintaan. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ada namanya kaidah. Kaidah itu disarikan daripada ayat dan hadis-hadis. Bunyinya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan karajo. Al-jaza', balasan itu min jinsil amal, sesuai dengan anak di kerajuan yang dilakukan. Tiba di hadis, man satara satarullah, siapa yang menutup aib, cacat, celah, rahasia orang lain, maka dia juga akan ditutup aibnya, celahnya, cacatnya, kekurangannya. Itu namanya balasan sesuai dengan jenis karajawa. Dalam hadis lain disebutkan begini, la yasturu abdun abdan, tidaklah seseorang menutup, menyembunyikan, menyimpan aib, cacat, celah, rahasia seorang hamba di dunia, illa melainkan satarahullahu, Allah pasti menutup aibnya nanti di hari akhirat, hari kiamat, ketika semua hal dibongkar. Dalam sebuah hadis disebutkan kepada kita, innallaha yudni, sesungguhnya Allah mendekat nanti kepada seorang hamba yang beriman. Fayadau alaihi kanafah, lalu Allah menurunkan tutupannya. Wa yasturuhu, dan menyembunyikannya. Fayaqul ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau mengakui dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau juga mengakui dosa yang ini? Semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawabnya na'am, i Rabbi, betul Tuhanku, semuanya aku yang
melakukannya, memperbuatnya. Hatta idza qarrarahu bidzambihi, sehingga ketika dia telah mengakui semua dosa-dosanya, dan itu tidak bisa pula dibantah. Kan foto-fotonya, video kan videonya. Namanya kini kan ada jejak digital. Sedangkan ijazah palsu saya bisa orang buktian. Wara'a fi nafsihi annahu halaka. Ketika itu dia memandang dirinya pasti hancur, pasti binasa, pasti menderita. Karena banyaknya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakannya dan itu diakuinya. Itu nanti terjadi di waktu persidangan, di waktu pengadilan, dia tu di waktu dimintai pertanggungjawaban, tepatnya di hari berhisab. Kan masing-masing kita dipanggil. Jadi ketika dia menganggap dirinya pasti binasa, halakah, lalu Allah berfirman kepadanya, satartuha alaika fid dunya. Aku dulu pernah menutupnya di dunia, yakni ketika engkau berbuat dosa, ketika engkau berbuat salah, pelanggaran-pelanggaran tidak ada yang tahu dan tidak terbongkar. Itu pertanda aku menutupnya. Wana, dan hari ini aku akan mengampuni dosa-dosamu itu semua yang telah kututupi. Iko penjelasan dalam hadis Bukhari. Yang kita pahami. Dah kita baca tadi ayat, kita baca hadis, kita pahami. Kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasul untuk suka dan senang. Jangan sampai aib, cacat, celah, kelemahan, kekurangan orang lain tersiar, tersebar. Dan orang Muslim harus seperti itu. Kebalikannya, dalam ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya orang-orang yang senang dan suka dia tersebar atau viral, fahisyah, suatu kekejian di tengah-tengah kaum mukminin, lantaran ada yang terbongkar, terbuka, nampak kesalahan dan dosa-dosanya sehingga malunya, atau dituduh bagaimana begini begitu. Kaji kita Selasa dan lampau kan menuduh. Senangnya ada kaum muslimin yang terbuka coki, terbuka rasio, terbongkar dosa-dosanya, suka dia, senang dia. Lahum adzabun alim. Untuk orang ko ada azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Ayatku bilang kepada kita, kalau masih kita orang beriman, jika ada rasa senang, rasa suka, terbuka celah, aib, rahasia kaum muslimin dan tersebar, tersiar, terviralkan sehingga orang kau malu, tidak akan menyuruh karena jauh buruknya tak bongkar. Senang, suka, senang dan suka saja sudah dapat ancaman azab yang sangat pedih dunia dan akhirat. Bagaimana kalau kita yang menyebarkan? Awak tidak satu menyebarkan. Awak tidak satu tu dengan cerituan. Tidak satu nyiram-nyiram minyak tanah. Tidak satu kita mengipih-ngipih dah.
Kalau bahasa kini tidak satu amang gas gitu. Cuman senang saja, suka saja. Aib orang terbongkar, rahasia orang tersiar. Senang saja. Lahum adzabun alim. Untuk mereka ada azab yang sangat pedih. Di dunia dan di akhirat. Kita malah disuruh menutup aib, cacat, celah, kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan orang lain. Kok ia bana itu kerajaan memang ia melakukan, tidak perlu kita cerita. Anda salah. Kecuali nanti kita akan bagi peringatan ke orang lain supaya jangan terkicuahnya, tahu-tainya segala macam. Sebaliknya, siapa yang suka membela, meneradda, siapa yang senang suka mempertahankan, membela kemuliaan, kehormatan saudaranya sesama muslim, ketika saudaranya dicaci, dimaki, dihina, dijelek-jelekkan, dibuka-buka rasio cokinya, diungki-ungki kerajaan lama, tampilnya membela, radda, membela, mempertahankan. Raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Allah akan membelanya, melindunginya daripada azab siksa neraka nanti di hari kiamat. Berarti maknanya yang tadi balasan sesuai karajo. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan? Iya. Dia nyola berusaha menutup, membela, melindungi saudaranya sesama muslim. Berarti kan kerja elok tu. Allah juga akan menutup, menghambat neraka untuk menyiksanya. Dalam hadis lain disampaikan kepada kita bahwa ya ma'asyaran man amana bilisanihi, ya ma'asyar, wahai orang-orang, siapa yang mengaku beriman di lisannya, la yadkhulul iman walam yadkhulul iman, dan belum masuklah iman tu ke kalbah, ke hatinya. Kalau mantap lah imannya di hatinya, kalau kuat dan kokoh. La taqtabu al-muslimin, kalian jangan sampai menggibah, menggunjing orang muslim. Kita ulang. Ya ma'syar, wahai orang-orang atau kelompok kumpulan orang-orang yang mengaku-ngaku beriman tapi imannya baru sampai pengakuan, belum masuk menyelusup, terpancang kokoh, kuat dan teguh di hatinya. Kalian la taqtabu, jangan menggibah. Menggibah apa tu? Menggunjing kaum muslimin. Dikatakan gibah tu gunjing karena orang yang menggibah menceritakan orang lain ketika dia tidak ada, ketikanya gaib.
Ada orang gaib dalam kini sekolah ada adilnya. Kita bicarakan aib cacat celanya. Itu ghibah. Lawan gaib hadir. Kalau hadir tidak kita baca. Tapi dia gaib, kita baca. Tak? Itu ghibah. Ghibah ko yang diterjemahkan orang maksud gunjing. Untuk itu kalian-kalian yang iman masih di lisan. Kalau masuk menyelusup dari iman itu kadado ke hati kalian. La takhtabu. Kalian jangan menggibah kaum muslimin. Jangan menggunjingnya. Jangan mencari-cari kesalahannya. Jangan membicara-bicarakan aib cacat celanya. Wala tattabi'u auratihim. La tattabi'. Jangan kalian cari-cari aurahnya, aibnya, cacatnya, celanya. Kesalahan-kesalahan. Jangan cari-cari, jangan selidiki. Sebab fa innahu man ittaba'a auratihim, sebab siapa saja yang suka mencari-cari aib, cacat, celah, kelemahan muslimin, yattabi'allahu auratihi, Allah pasti akan membongkar pula aibnya, cacatnya, celahnya. Dan siapa yang Allah bongkar aibnya, cacatnya, celahnya, kekurangannya, kesalahannya,